Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan, baik urusan agama maupun urusan akhirat kita, urusan dunia kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang baik ini. Alhamdulillah di studio telah hadir Abu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang pendakwah yang terus menerus menghabiskan usianya untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Tema hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yakni dakwah bijak. Dakwah bijak, dakwah bil hikmah. Itu bijak, itu bil hikmah. Bagaimana cara-cara kita berdakwah agar dakwah ini efektif? Karena kadang-kadang dakwah itu seperti banjir, seperti tsunami, ya, luar biasa. Kita datangkan orang-orang dari jauh, ya? Tetapi seperti tsunami, dakwah selesai, tsunami selesai, Allah menarik kembali air laut itu ke laut, ya. Jadi tidak ada dampak apapun kecuali Ada magnet. gitu kan. Rupanya ada metode yang keliru, ya. Metode yang keliru. Dakwah itu tidak sukses. Dakwah itu tidak efektif. Arang habis, besi binasa. Pempeng rakyat habis dia aju ke pendakwah. Perubahan hana perubahan, hana mendamah jamaah masjid, hana kurang maksiat. Jadi artinya ada metode dakwah yang diabaikan. Mungkin Ustaz Abu Abdurrahman punya metode lain, metode dakwah Rasulullah, dakwah para sahabat, atau dakwah Islam yang asli. Bagaimana konsep dakwah yang benar? Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pemirsa. Kalau kita cerita dakwah bilhal atau dakwah bijak ini Ustaz. Sebenarnya langsung aja kita to the point Ustaz. Segala sesuatu itu kita harus mengacu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iya. Semua harus berpacu ke sana, Ustaz. Kenapa? Karena memang password kita la ilaha illallah, kunci kita surga. Itu saya itu, Ustaz. Ya. Ya, kalau sudah kita ini semuanya nama la ilaha illallah, terus menuju kunci ke surga, saya pikir semua kita akan satu, sepaham bahwa kita semua dari A to Z itu harus mengikuti sunnah baginda Nabi sunnah Muhammad SAW. Tak kisah, oh itu dulu, ini sekarang nggak kisah. Karena sama nih Ustaz. Pasal apa sama? Dulu orangnya sama, sekarang sama. Matahari sama, sekarang matahari juga sama. Bulan dulu sama, bulan sama. Tuhan dulu juga sama Tuhan sekarang. Dunia dulu sama dunia sekarang. Ada perubahan itu adalah kita saja bisa besarkan Ustaz. Dulu tak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Itu hal lazim saja. Dulu juga orang bisa terbang Ustaz. Kisah-kisah kan. Walau malah disawab. Jadi apa? Nah setelah kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ini bermakna setelahnya itu bagaimana? Kita ikutilah sahabat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sahabat inilah orang yang berhasil di muka bumi ini. Dikisahkan sejak zaman Adam sampai dunia ini kiamat. Afwan saja kalau dikatakan secara kaum generasi itu generasinya sahabat. Kuntum khair ummah, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf. Siapa yang kuntum khairah ummah ini?
sepakat ulama ini Ustaz, walaupun ada khilaf di beberapa hal nanti. Ya. Kita tapi ambil yang jamak saya yang ma'ruf, bahwa sepakat inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Ya, mereka yang mengikuti Nabi. Iya. Nah ini segala sesuatu kita pulangkan saja kemari contohnya sehingga selesai. Iya. Nah bagaimana hari ini kita berdakwah juga, seharusnya kita mengambil dakwah sahabat toh, karena imannya sahabat, karena dakwahnya sahabat, karena kerjanya para sahabat. Hari ini sekarang agama ada di mana-mana sampai kita ini. Iya. Bagaimana pengorbanan sahabat? Kita tahu ada sekitar 240.000 sahabat, kuburannya yang ada hanya di Mekah Madinah itu 10.000. Iya. Dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Nah, Iya. bagaimana mereka juga seluruh dunia itu bisa menyebar? Nah, inilah yang kita perlu ikuti sebenarnya, Ustaz. Iya. Ya. Jadi kita ikuti saja sahabat, insya Allah kita berjaya di dunia dan akhirat. Kalau dulu dikatakan kita ikuti saja sahabat, hari 10% insya Allah hari ini dunia juga di bawah kaki-kaki umat muslim. Nah hari ini Ustaz, kalau dulu sahabat mengikuti Nabi, sekarang hari ini kita umat akhir zaman ini ngikuti 10% saja kisah sahabat. Diikuti sahabat 10% saja amal-amal sahabat. Insya Allah dunia juga hari ini yang kita bilang ini hebat sekali, modern, mutakhir, ini dunia akan tunduk di bawah kaki-kaki umat Islam. Tapi karena hari ini umat Islam berpikir bahwa orang lain hebat, maka dia jadi budak orang lain. Begitu ya. Ya, Ya. Ada tidak ada kesan. cara lain Ustaz. Kita kembalikan kepada sahabat. Dulu pertentangan juga besar. Dua bangsa besar Romawi Parsi, bangsa yang super Ya. hero. Iya. Nah, tapi bisa tunduk di bawah kaki sahabat. Iya. Ya. Betul. Itu luar biasa sejarahnya. Jadi pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, dakwah ini punya metode. Ya, antara lain dakwah Rasulullah itu melembutkan hati manusia. Ya. Lemah lembut Rasulullah dalam berdakwah. Yang kedua, tidak memaksa dulu. Ya. Kalau orang melanggar tidak dihukum langsung oleh Rasulullah, Ya. tapi didakwahkan, diajak. Kan ada kisah seorang pemuda, ya Rasulullah, aku ingin berzina. Ya. Ya. Tapi Rasulullah tertawa, tersenyum, tidak marah kepada anak muda itu. Padahal Umar bin Khattab ingin memancung lehernya. Ya. Nah, tapi Rasulullah menggunakan dakwah bil hikmah, dengan bijaksana. Wahai anak muda, engkau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Apakah kamu setuju ibumu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau punya adik? Ada ya Rasulullah. Engkau setuju adikmu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau punya kakak kandung? Punya. Engkau setuju kakak kandungmu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Nah, kalau begitu orang lain juga tidak setuju anaknya engkau zinahi. Nah, itu cara Rasulullah. Akhirnya pemuda itu bersumpah tidak akan berzina. Nah, metode-metode indah ini perlu diterapkan sekarang. Ada orang-orang munafik di Madinah. Kalau Rasulullah mau, seorang orang munafik itu semua bisa dibunuh. Ya. Tapi Rasulullah tidak, malah melembutkan hati mereka. Tetap misalnya Abdullah bin Ubay itu tetap munafik dia. Ya. Tapi anaknya beriman, ya? Anaknya beriman karena mereka kagum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi afwan ini Ustaz. Iya. Dakwah ini bisa maju Ustaz, bisa benar-benar dakwah ini punya power, Iya. punya ruh dia Ustaz, punya magnet. Bahasanya kalau bahasa kita ini punya magnet Ustaz. Iya. Kami dulu dengan ada almarhum Ustaz, maaf saja mungkin saya agak terlalu touching. Ada almarhum dulu Abu Zar, kami selalu hari-hari siang malam ngomong ini dakwah harus punya magnet Ustaz. Iya. Punya power. Alhamdulillah Iya. kita apa? Nah, bagaimana dakwah punya magnet? Dakwah ini sudah pengorbanan. Ini inti beragama pengorbanan dulu Ustaz. Iya. Pengorbanan, inti dakwah pengorbanan. Tahun Nabi SAW awal-awal sangat berkorban habis-habisan.
Bagaimana yang hina dia itu abuah dia, ya kan, om dia, saudara dia, orang yang kenal-kenal sama dia. Ya. Dihina, dilempar kayak kotoran, dilempar gini gitu. Itu pengorbanan, Ustaz. Ya. Sehingga ada magnet, sehingga berhasil. Iya. Nah, ini seorang nabi, Ustaz. Seorang nabi yang sudah kekasih Allah, yang sudah Allah bersihkan hatinya, itu dikatakan bersihkan. Yang segala sesuatunya illa wahyu yuha, kan? Ya. Tetapi perlu juga pengorbanan. Iya, betul. Perlu penyiksa, disiksa, dipitnah. Nabi itu kan dipitnah, Ustaz. Iya. Dipitnah siang malam, dikatakan gila, dikatakan ini bodoh, orang bodoh, disiksa, dilempari, sampai-sampai kalau kita paham ini, Ustaz, auzubillahi min zalik, itu ayat 10 surat Al-Kahfi mengatakan bagaimana itu surat 10 ayat 10 surat Al-Kahfi mengatakan, apakah Nabi kamu yang kira artinya saat apakah kamu Nabi ingin melukai dirimu sendiri gara-gara orang tidak mau dengar bicara kamu, enggak beriman kepada kamu? Ya. Itu kira-kira Ustaz. Ya. Nah, ini satu ayat yang sedih sekali, Ustaz. Iya. Ila baqiun nafsa. Iya. Bukbaki ingin melukai dirimu Nabi. Iya. Ini maaf saja kalau bahasa kita sekarang, Nabi sudah puncak kali kesedihan. Iya. Puncak kesedihan. Yang disampaikan kepada orang yang dia kenal, disampaikan hal yang benar. Sampai-sampai pada Nabi pikir mana bantuan. Sampai begitu mungkin Ustaz. Iya. Tapi Allah memberi peringatan Nabi. Allah SWT karena memang Nabi ila wa yuha, apapun yang dibuat oleh Nabi terbaik. Nah, intinya yang kita mention adalah pengorbanan. Seorang Nabi, kekasih Allah, penghulu, yang kata ada nur Allah, nur Muhammad. Begitu pengorbanannya untuk agama ini, Ustaz. Nah, bagaimana kita sekarang, kita mau cerita dakwah, apa pengorbanan kita? Apa yang cukup dengan datang satu kampung yang ngomong salah, orang salah-salah. Ini betul, ini tidak betul. Ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Atau kadang-kadang tsunami, bawa pulau uang setumpang. Gimana nih, Ustaz? Apakah begini di dakwah? Memang semua saya dakwah. Bahkan ada orang kata ke bilhal. Ini satu bilhal ini nggak ada istilah dalam agama, kita nggak pernah kenal istilah bilhal, Ustaz. Ini kita di Indonesia saja ada. Afwan, Ustaz. Nah, dia bil ini, kita bil gitu, ya kan? Nah, yang ada adalah bagaimana pengorbanan, Ustaz. Kalau memang kamu benar dakwah, pengorbanan. Nah, itu yang pertama. Bagus bagaimana sekali. kalau teknis dakwah, sudah dikatakan dalam Al-Quran itu surah An-Nuh bahwa Nuh sudah termasuk orang yang sempurna melakukan dakwah. Waqala Nuhu Rabbi, Nuh berkatakan dalam surat An-Nuh itu ayat apa berapa, Ustaz? Ayat 10 itu afwan. Ya, coba dilihat lagi. Ya, Nuh berdakwah di siang hari. Siang malam boleh berdakwah. Siang malam. Jadi baca aja kalau udah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma inni da'autuhum jihara. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nah, ketika Nuh, kemudian aku, kata Nuh, da'autuhum, dakwah kepada kalian jihara, dengan suara lantang, keras-keras, siang hari. Ya, enggak mempan. Tsumma inni a'lantu lahum. Kemudian aku, kata Nuh, berdakwah dengan terang-terangan. Wa asrartu lahum israra, dan juga sembunyi. Nah, ini Nuh sudah dikatakan sudah sempurna melakukan dakwah, Ustaz. Memperingati. Memang dasar dakwah itu adalah sebuah peringatan. Kita lihat surah Al-Baqarah 62. Wa ma khalfahum min yang akhir ayatnya itu, wa ma khalfahum wa ma ja'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfahum wa ma kita muttaqin. Kalau satu peringatan, maka inilah dakwah, dan bagi peringatan bagi orang yang bertakwa, bagi pelajaran bagi bertakwa. Jadi ada peringatan, ada pengorbanan, ada dakwah. Ya, baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, sangat menarik acara ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.